Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan presentasi. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema identitas nasional. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama Maharani Karisma Suci, yang kedua Anissa Putri Amadani, yang ketiga Diova Ardana. Pengertian identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri yang dimiliki suatu bangsa untuk membedakan dengan bangsa lainnya. Identitas nasional terwujud dalam bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, serta memiliki hubungan internasional dengan bangsa lain. Identitas ini menjadi jati diri untuk mendukung dan mencapai kejayaan bangsa dan negara di masa depan. Bentuk identitas nasional. Yang pertama, bahasa Indonesia. Ketentuan bahasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dari pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa persatuan. Melalui Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa nasional. Yang kedua, bendera negara adalah sang merah putih. Bendera negara pertama kali dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bendera warna merah putih ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Yang ketiga, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II, kemudian menjadi lagu kenegaraan dan kebangsaan. Yang keempat, lambang negara adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila menjadi lambang negara Indonesia. Lambang ini menjadi perisai di bagian tengah. Garis hitam tebal menggambarkan Indonesia berada di garis khatulistiwa, sedangkan perisai di dada burung Garuda adalah lambang kelima sila Pancasila. Yang kelima, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan negara ini mengacu pada masyarakat Indonesia yang beragam. Arti Bhinneka Tunggal Ika meski berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keenam, Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Pancasila berfungsi sebagai ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara. Pancasila penting untuk identitas nasional dan pemahaman warga negara untuk bersikap. Yang ketujuh, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Yang kesepuluh, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Faktor identitas nasional. Ada dua faktor utama pembentuk identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Berikut penjelasannya. Yang pertama, faktor primordial merupakan faktor bawaan yang secara alami ada dan melekat pada bangsa seperti geografi, ekologi, dan demografi. Contoh kondisi geografi dan ekologi di Indonesia yaitu wilayah kepulauan dan iklimnya tropis. Indonesia juga ada di wilayah Asia Tenggara, sehingga mempengaruhi perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, faktor kondisional. Faktor kondisional adalah suatu keadaan yang bisa mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Contoh faktor kondisional ini adalah sosial, politik, sejarah, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Faktor sejarah menjelaskan tentang proses terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia. Identitas terjalin dari interaksi dan berbagai faktor yang berkaitan. Yang terakhir merupakan kesimpulan. Kesimpulan, identitas nasional adalah sebuah lambang atau ciri dari kesatuan apa yang terdapat dalam bangsa. Oleh sebab itu, apapun yang ditujukan dari salah satu bangsa Indonesia
berarti mengatasnamakan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita jaga identitas nasional kita agar dapat mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia. Tetap menjaga kebudayaan, bahasa, dan kepercayaan bangsa Indonesia adalah cara terbaik mengharumkan dan membuat bangsa ini besar. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.